Melalui sosialisasi ini diharapkan dengan adanya Taman Posyandu, ibu mampu memantau perkembangan dan pertumbuhan, membimbing dan memantau anak balitanya dengan asah-asih asuh sehingga bisa menjadi generasi yang berkualitas. Yang ada di Posyandu itu sebenarnya cukup lengkap, seluruh usia, seluruh sasaran, kemudian kegiatan-kegiatan apa saja itu sudah ada di Posyandu dan tidak meninggalkan terkait BKB dan Pospaut. Ya, jadi karena sudah ada cikal bakalnya Permendagri ini, sehingga pada tahun 2012 kita menangkaplah Permendagri ini. Oh, sudah ada BKB dan Pospautnya, sudah ada naungan kebijakannya. Makanya itu diinisiasi Bu Karwo, ya, dibentuklah Taman Posyandu. Ya, jadi awalnya Taman Posyandu memang sebenarnya tujuannya, ya, ini Provinsi Jawa Timur pada tahun 2012 mengembangkan satu bentuk layanan terpadu. Ya, jadi untuk menangkap Permendagri tadi dengan nama Taman Posyandu, karena di dalamnya ada layanan PAUD dan BKB. Nah, kemudian Taman Posyandu sendiri itu di suatu daerah, ya, misalnya di suatu desa, syarat terbentuknya Taman Posyandu dimulai dulu dengan posyandu yang stratanya atau tingkat perkembangannya sudah purnama atau mandiri, yang kita sebut dengan puri, ya. Nah, kemudian posyandu yang sudah puri tadi, sudah purnama dan mandiri, anak-anak PAUD, ya, itu diberi layanan secara holistik, secara menyeluruh. Dia ya dapat pemantauan layanan kesehatan, dia juga mendapat layanan pendidikan usia dini, ya, kemudian dia juga mendapatkan pengasuhan atau parenting dari orang tua yang baik melalui Bina Keluarga Balita. Jadi mungkin penjenengan punya putra balita, ya, atau cucu sebelum usia 6 tahun itu layanannya lengkap. Jadi orang tuanya juga pintar mengasuh, ya. Mengasuh itu dalam arti bagaimana orang tuanya mampu atau mengerti bagaimana memberikan makanan yang sehat, bagaimana anak usia dini itu secepatnya dikenalkan dengan perilaku-perilaku yang sehat. Misalnya, tentunya ibu-ibu bunda PAUD, kalau di PAUD itu tentu mengajarkan, ya, habis makan kulitnya dibuang di tempat sampah, sebelum makan harus cuci tangan pakai air dan sabun, ya. Kemudian kalau mau makan harus membaca doa terlebih dahulu dan lain-lain, ya, dan lain-lain. Jadi bukan hanya kesehatannya saja, tetapi juga perilaku yang diharapkan dan tadi doa yang menjadikan seorang anak nanti menjadi seorang anak yang berakhlak mulia. Kegiatan pada pertemuan Taman Posyandu berupa parenting kepada ibu-ibu yang hadir bersama anaknya. Pada kegiatan parenting tersebut, para kader nantinya dapat membacakan tulisan tentang pengasuhan anak yang ada pada kegiatan pada pertemuan Taman Posyandu nantinya berupa parenting kepada ibu-ibu yang hadir bersama anaknya. Pada kegiatan parenting tersebut, para kader bisa membacakan tulisan tentang pengasuhan anak yang ada pada media panduan dari BKKBN tanpa ada bantuan alat peraga atau sarana pendukung lainnya. Mengingat Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan, kesehatan guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Seperti inilah sosialisasi langsung dari narasumber terkait bagaimana peningkatan Taman Posyandu yang ada di Kota Kediri ke depannya. Bunda-bunda yang ada di tingkat kecamatan dan kelurahan berarti banyak
yang istri dari Pak Camat atau Pak Lurah atau juga sekretaris ya. Jadi kalau pengurus itu kan bisa dari biasanya istri, kalau Bu Camat tentunya dari wakilnya. Kalau wakilnya putri-putri ada enggak? Sekretaris camat ini, sekcam sama camatnya putri semua ada enggak? Oh ini lurah semua, di tingkat kelurahan semua? Iya siap. Baik, karena undangannya yang kami ada di tingkat kecamatan ya. Jadi makanya saya tadi menyebutkan ada yang dari tingkat kecamatan dan di tingkat kelurahan semua. Dari 3 kecamatan. Tapi yang dari kecamatan tidak? Tidak, dari kelurahan. Jadi inilah cara membentuknya ya, bagaimana Taman Posyandu yang terdiri ya sinergitas dari PAUD, Posyandu Purnama atau Mandiri dan Bina Keluarga Balita. Jadi tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi sebelum dulu awal ceritanya atau sejarahnya itu posyandunya sebelum di wilayah tersebut dibentuk Taman Posyandu itu posyandunya harus dinilai dulu. Kita pilih, oh yang misalnya kelurahan mana ya? Yang paling dekat di sini kelurahan apa? Pocanan ya. Di tingkat kelurahan Pocanan itu ada berapa posyandu seluruhnya? Kelurahan Pocanan ada 2 posyandu. Berarti di sini ada Taman Posyandunya. Dari 2 posyandu itu yang dijadikan Taman Posyandu, yang posyandu apa Bu? Pocanan mana? Sampun kok ini enggak ada. Ya. Posyandu apa? Oh dua-duanya. Seratannya dengan besok nopo. Seratannya pasti di Purnama atau Mandiri, sudah pasti. Kemudian nama Taman Posyandunya nama Posyandu ya biasanya. Ya. Betul, berarti sudah disepakati sejak dulu supaya mungkin ada juga enggak nama PAUD-nya wes sama posyandunya atau nama BKB-nya. Tapi kemarin disepakati karena awalnya di Posyandu Duri disepakati namanya Taman Posyandu apa misalnya itu. Salah satu kegiatan yang ada di Posyandu ya terkait stunting ini salah satunya secara langsung dengan melakukan pengukuran tinggi badan ya, kemudian tentunya ada umur dan berat badan. Kemudian kegiatan-kegiatan yang ada di Posyandu juga bagaimana kader-kader Posyandu harus mampu melakukan deteksi dini, kemudian juga yang kedua melalui pemberian makanan tambahan yang sesuai dengan gizi seimbang menurut isi piringku. Ya. Kemudian yang ketiga untuk sasaran ibu hamil ini, karena stunting ini merupakan karena kekurangan gizi yang kronis ya. Biasanya dimulai pada saat ibu itu hamil. Nanti ibu hamil yang pertama harus, ini sebenarnya juga bisa di Posyandu karena ibu hamil juga menjadi sasaran Posyandu ya. Ibu hamil harus minum tablet tambah darah. Ibu hamil harus paling sedikit periksa kehamilan ya, itu 6 kali, yang 2 kali dengan dokter ya. Kemudian yang ketiga, ibu hamil mengikuti kelas ibu hamil. Nah, ibu hamil bersalinnya harus di fasilitas pelayanan kesehatan. Tidak boleh lagi ibu hamil di dukun. Nah, kemudian kita nanti begitu bayi sudah lahir harus dipantau pertumbuhannya. Ya, harus datang setiap bulan secara teratur ke Posyandu. Kemudian diberikan ASI eksklusif ya, 0 sampai 6 bulan. Imunisasinya bagaimana ya? Itu ada peran Posyandu juga ya, imunisasinya bagaimana. Begitu anak sudah 6 tahun sudah mulai diberi makanan tambahan, ini pun juga tidak lepas dari peran ibu-ibu kader bagaimana menyampaikan kepada ibu balita cara memberikan makanan tambahan yang benar ya kepada anak balita. Jadi memang benar-benar selain kapasitas atau kemampuan kader yang dalam upaya pencegahan stunting ini juga sangat diperlukan saya kira sarana prasarana dari Posyandu itu sendiri.